kita ingat bener lah kalau awal-awal DPD itu mungkin ketua DPD itu ya merangkap officer juga gitu loh. Iya kan? Office boy. Thank you Pak Ciko sama Mas Wahyu nih udah sampai dari daerah datang ke Jakarta kantor pusat. Kita mungkin diskusi lah ya di sini, apa namanya, kan organisasi semakin besar, tantangan juga semakin berat ya kalau menurutku sih. Menurutku sebagai junior kan kompleks sekali ya mungkin. Kompleks sekali. Apa-apa itu tek. Zaman yang apa? Serba cepat. Padahal kita semua kan juga disibukkan dengan dapur masing-masing, iya, tuntutannya. Nah, banyak tuh cerita-cerita bagaimana DPD dengan pusat gitu kan, terus kegiatan di DPD yang satunya mungkin berjalan luar biasa cepat gitu ya, yang satunya adem ayem. Ada yang adem ayem, ada yang memang tok gitu kan. Ada yang lari, ada yang slow gitu ya. Slow ya, bahasanya slow kali ya, lebih tepat ya, benar. Kalau Mas Wahyu kan memang DPD-nya termasuk yang ya lari enggak, mungkin jalan cepat gitu ya. Jalan cepat enggak lari. Siap. Iya. Nah, sebagai apa? Bapak DPD Indonesia nasional. Kan sejarahnya dulu yang saya tahu nih Pak Ciko dulu. Yang saya tahu kan Pak Ciko dulu dikenal sebagai apa ya? Menteri Dalam Negeri. Benar. Menteri Dalam Negeri. Itu gimana Pak ceritanya, Pak? Ya, ini sebelum dijawab, sebelum ngobrol, ini benar ya, saya diundang ya. Diundang. Enggak. Kita ngundang. Saya itu biasa dididik untuk menjaga silent. Keep silent ya. Keep silent. Ini sekarang diundang untuk ngomong. Ini benar enggak nih Pak Muklis ini? Emang gitu? Enggak, kan kita juga perlu tahu lah. Cerita apa Siap. maksudnya? Bocoran. Kan gini nih, kita ini berevolusi nih, MAPI ya. Banyak penilai-penilai muda. Kita nggak hanya organisasi, di KJPP pun, di penilai pun banyak penilai-penilai muda yang mungkin belum tahu sejarah, gitu kan? Kenapa itu? Nah, masalahnya anak muda itu gampang emosi, gampang nunjuk, gitu kan? Itu kan gampang banget. Kalau Yayai dulu itu kan dia nulis buku gitu kan, pemikirannya gitu kan. Yang sekarang itu mungkin baca buku karangan Yayai itu kemudian menyalah-nyalahkan, nggak tahu sejarahnya seperti apa sih. Nah, makanya saya ngundang Pak Ciko, ngundang Mas Wahyu yang dari daerah, mungkin kan sama-sama sudah lama lah di dunia persilatannya MAPI gitu kan. Nah, kita mungkin cerita dulu nih Pak Ciko dulu sampai mendapat gelar Mendagri itu apa sih, bagaimana gitu? Ya, kalau saya memang diminta untuk mengurusi daerah itu di zamannya Pak Oki ya, kemudian di zamannya almarhum Pak Amin atau yang era sekarang itu sekitar 2 tahun ya. Zamannya Pak Oki itu yang tahun 2016-nya ya. 2016 ya. Kalau Pak Oki yang pertama saya masih di sekretaris DPD Jawa Barat. Waktu itu ketuanya Pak Firman Asis. Ya, mungkin karena basic saya di Bandung, di Jawa Barat waktu Pak Oki pertama, kemudian secara geografis dekat ke Jakarta, kemudian waktu itu sering juga berkomunikasi dengan Pak Oki, kemudian Pak Oki itu sekretarisnya Pak siapa ya? Pak Oki pertama itu siapa ya? Pak Adit bukan? Oh ya Pak Adit. Enggak, Pak Adit itu justru yang apa? Yang kedua 2016. Pak Budi mungkin ya, Pak Budi. Aduh, saya
belum ada kayaknya Pak. Nah itu sering komunikasi dengan itu. Nah, kemudian waktu Munas yang Pak Oki itu, Pak Oki, Pak Mutakim sama Pak Budi, saya panitia juga, dan kemudian saya diminta untuk kemudian Pak Adit jadi sekkum ya, sekjen waktu itu namanya, kemudian saya diminta untuk mengkoordinasikan daerah, nah DPD. Nah, kebetulan karena saya sering komunikasi dari daerah, ya betul Mas Wahyu, dari daerah juga sering komunikasi, jadi hal itu nggak jadi hambatan untuk saya berkomunikasi. Waktu itu baru 12 apa DPD. Oh, DPD. Ya. Waktu itu yang belum ada Kalimantan Barat itu masih bareng sama Pak Yasir, namanya dulu itu, kalau sekarang kan namanya Kaltimra, kalau dulu namanya Kaltim Baru, Kalimantan Timur, Barat, Utara. Kemudian Sumbar sama Kepulauan Riau itu jadi satu, makanya disebutnya dulu Sumatera bagian tengah. DPD Pekanbaru itu yang pusatnya di Pekanbaru itu namanya DPD Sumatera bagian tengah. Kemudian kalau yang Palembang itu sudah Sumbaksel, udah ada Lampung Bengkulu sendiri, Kalau yang di sana dulu disebut di Sumatera Utara, kemudian namanya dirubah menjadi Sumbagut Sumatera bagian Utara. Kita ngomong Sumatera dulu ya. Kalau kita lihat Sumatera itu sebenarnya secara historis itu terbagi 3 ya. Ada Sumatera bagian utara, itu Medan ke arah utara, kemudian Sumatera bagian tengah itu memang Sumbar, Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian Sumbaksel itu 5 provinsi. Secara historisnya dulu Sumbaksel itu 5 provinsi: Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Jambi, Lampung sama Bengkulu. Nah, makanya nama itu disesuaikan dengan historisnya yang ada di Sumatera. Kemudian di Jawa, jadi waktu itu Kalbar, Kalbar sama itu udah belum ada. Kalbar, Riau, Kepulauan Riau, Kepri sama Sumbar itu belum ada. Kemudian sama saya dikembangkan. Nah, cerita saat itu adalah sebetulnya yang menjadi target itu Kepulauan Riau dulu. Kepulauan Riau. Yang lahir pertama tuh di eranya Pak Oki. Itu harusnya Kepulauan Riau dulu, Kepri dulu. Tetapi banyak faktor saat itu, dan faktor itu memang nggak bisa disepelekan, bahwa waktu itu ada sosok yang memang semuanya harus tunduk ke, bukan tunduk ya, bukan tunduk apa ya, semuanya menghargai, mengapresiasi gitu. Kita tunggu aja dari beliau, kalau beliau nggak ngasih petuah kita nggak berani gitu. Bahkan di Riau-nya sendiri pun, di Pekanbarunya sendiri kita tunggu sosok di daerah apa di pusat, sosok di Kepulauan Riau. Di Kepulauan Riau. Ya. Untuk membentuk itu tanpa lampu hijau dari beliau itu nggak bisa. Ya kita harus hargai, akhirnya memang kita diamkan karena beliau waktu itu sedang sakit gitu. Dia sedang sakit dan memang ya ini harus kayaknya cuma paham. Paham. Aku doang yang roaming nih. Roaming. Dulunya udah bisa diketahui. Yang lihat nanti ketawa itu, beliau pasti ketawa itu. Akhirnya waktu itu kita tunda. Tunda dulu. Akhirnya berdirilah Kalimantan Barat dulu akhirnya dengan segala ceritanya. Pokoknya Mas, kalau kita ngurusi musda, semua musda itu punya cerita. Mungkin kita buka lagi 10 tahun lagi bisa kita buka. Gitu. Sesi tersendiri ada ya. Ada sesi tersendiri itu. Ada loh yang musda pertama atau tiap musda. Ada musda. Besok musda nih pagi jam 8 pagi, dari jam 9 sampai jam 11 malam. Balonnya tuh
Pak besok saya mundur sampai jam 11 malam tuh tiga-tiganya mundur. Iya. Apa enggak saya panggil semua itu? Lu Iya, ngapain iya. ngadain musda kalau pada mundur semua? Iya. Gitu. Ada cerita, semua musda ada ceritanya. Iya, betul. Itu. Musda itu bukan hal yang Lancar-lancar aja sebenarnya ya. Iya, dagdog foto-foto enggak gitu ceritanya. Jadi dari 12 tadi di eranya Pak Ciko jadi berapa DPD? Jadi 15. 15. Iya, Kalbar, Kepri sama. Berarti yang pembentuk DPD pertama bukan di Pak Ciko ya? Bukan. Ya? Bukan. Siapa dulu? Jawa. Yang saya tahu ada 3 ya. Dan itu pun gimana? DPD pertama kali Bang mungkin bisa disampaikan. DPD pertama kali itu Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Oh, gitu. Kemudian terus Jawa Tengah. Kemudian Jawa ini kedua. Kemudian Sumatera Utara. Oh. Medan. Oh gitu. Iya. Tapi Jawa Timur sama Jawa Tengah berdekatan lahirnya. Ya, Jawa Tengah itu setahu kita ya ada yang tidak ke record ininya ya. Ke record itu artinya di dalam musda kan selalu ke record ini siapanya ya. Cuman ada satu pembentukannya itu malah tidak ke record kita. Karena waktu itu ada dari DCKN ya atau dari penilai pajak, penilai pajak. Jadi teman-teman waktu itu ada penilai pajak itu yang kemudian membuat semacam DPD itu. Nah, kemudian baru teman-teman penilai kalau Jawa Tengah yang kita ingat itu yang terikat jelas itu kan dari Pak Dwi ya. Pak Dwi itu di tahun 2000-an. Mungkin Pak Ciko nanti yang lebih paham 2004 ya. Contekan dulu ya. 2004 lah karena waktu itu saya ingat saya masuk di penilai di Jawa Tengah itu 2004 ya. Itu udah Pak Dwi di situ. Oh. Ya, 2004. Okay. Jadi pertama kali mungkin nama lengkapnya Pak Dwi siapa, Pak? Nanti yang dengerin kan punya bayangan ya. Iya, dimaksud Dwi siapa nih? Iya. Pak Dwi siapa sih, Bang? Dwi itu Dwi Haryanto. Dwi Haryanto. Dwi Haryanto. Ya. Oh iya. Ini yang kita sebut-sebut ketua DPD pertama kali di Jawa Tengah ya sebenarnya. Satu periode. Iya, Pak Dwi satu periode. 2004 berarti. 2004 ya. 2004. Ya. Jawa Timur itu 96. Hah? Jawa Timur itu 96. Oh. Ya, sebenarnya era Jawa Tengah itu sebelum 2000-an, cuman tadi tidak terikol. Yang tadi dari orang-orang pajak tadi ya. Orang pajak tadi. Oh, karena jumlah anggota belum banyak juga masih banyak kecampur yang betul. Dulu kan penilai publiknya pertama kali di Jawa Tengah ya Pak Dwi itu. Kemudian Jawa Tengah sama DIY dulu kan masih gabung ya, ada Bu Swatun juga di situ kan. Mungkin Pak Ciko juga ikut juga itu waktu Uswatun tuh 2013. Ya kan itu pemisahan pertama kali pemisahan Bu Us memisahkan DIY ya. DIY itu memisahkan diri dari Jawa Tengah. Kemudian Bu Uswatun itu seingat saya yang pertama kali jadi ketua di 2013 berarti di Jateng ketuanya Pak Martin. Jadi Pak Dwi satu periode, Pak Martin satu periode, Pak Martin lagi baru Bu Uswatun Jogja lahir dengan diketuai Bu Uswatun. Oke, itu ceritanya. Jadi Pak Martin udah 2 kali gitu ya. Oh, kenapa dipisah itu? Ya ini Menteri Dalam Negeri lah. Bukan zaman Pak Ciko. Belum. 2013 kan saya 2016. Oh, tapi nggak tahu cerita. Ceritanya ya kita pengembangan ya. Menurut saya pengembangan bagaimana profesi ini bisa dikenal di daerah dengan banyak DPD tentunya akan bisa menyampaikan masing-masing DPD itu sosialisasi ke daerah masing-masing. Ya waktu itu kan kita aja profesi penilai aja belum banyak dikenal gitu lah. Jadi goalsnya itu dulu adalah benderanya banyak. Iya. Maksudnya bendera banyak gitu Pak. Jadi kan DPD-nya kita target ya provinsi-provinsi yang besar itu ada DPD lah. Supaya orang-orang kenal. Soal gaungnya keras, kemanya keras. Iya.
Oh, misi Gitu. utamanya itu. Misi Iya, utamanya misi sih. utamanya seperti Iya. itu. Oh, dan itu berjalan dari udah lama ya itu ya. Udah. Tapi ada nggak ini bentuk konkret yang mungkin kalau dia goalsnya itu, kemudian semua DPD melaksanakan kegiatan yang sama dalam rangka menggapai itu? Atau tiap DPD dibebaskan bagaimana caranya untuk mengenalkan itu? Maksudnya masyarakat atau Iya. Ya, Ya kan dia punya goals untuk menggaungkan itu, ya kan? Iya. Nah, apakah DPD punya pakem yang tersendiri gitu yang sama-sama menjalankan atau itu dilepaskan? nggak ada sih ya selama ini Iya. kita Kalau kalau saya ada waktu itu. ya. Oh, Jadi gitu. gini, Gimana? waktu itu Jawa Barat kan karena kegiatan waktu itu PDP 1 ya. Iya. PDP 1, PDP 2, PDP 1, PDP 2, PLP 1, PLP 2. Jawa Barat, Bandung itu kan terkenal dengan kota wisatanya ya. Jadi kami melaksanakan PDP 1 itu PDP 1 weekend. Habis sholat Jumat lu belajar sampai malam, Sabtunya belajar sampai sore, habis itu main. Itu. Dan itu bisa 1 bulan pendidikannya dan banyak penggemarnya. Sama sih Bang, kalau di masalah weekend ya, PDP 1 weekend itu di Jawa Tengah ada sama juga waktu itu ya. Kita pendidikan di daerah karena orang itu berprofesi penilai dulu kan dari latar belakangnya banyak hal ya. Mereka ada yang masih kerja dan sebagainya, sehingga pendidikan itu di daerah cenderung orang-orang yang nggak tahu sudah kerja di perbankan atau apapun gitu. Sehingga ada juga yang dipenilai juga ada gitu ya. Nah, cuman mereka kan akan menikmati kalau itu bisa belajarnya di weekend. Tapi kan pilih weekend di Bandung apa di Semarang gitu. Oh, jadi itu paket bukan paket ya. Apa paket? Memang dalam kalau SKS-nya sama, jamnya sama. Oh, cuman peserta itu berkumpul sendiri membuat kegiatan lagi buat enggak berkumpul. Enggak. Oh karena dia ke Bandung, ya udah dia sekalian liburan. Sekalian gitu liburan. Ya. Jadi belajar diselenggarain juga sama DPD-nya buat. Oh enggak. Tur ini enggak. Tapi kan menarik ya, menarik buat peserta, menarik juga buat pengajarnya. Kalau gitu. Yang sekalian tur itu nanti ada pendidikan yang non destinasi ya. Itu biasanya ada kalanya orang itu melihat destinasi destinasi itu kan jadi tujuannya kayak destinasi wisata itu kan itu mesti dilihat sama peserta itu. Tapi kan dulu ya dulu karena dulu offline kan offline terus sekarang online sekarang online, semua lah online, nggak hanya pendidikan ya kan, kerjaan kita juga sekarang itu tantangan tersendiri itu online itu kan bagaimana kita ya setelah era tahun 2020 kan pasca Covid itu kan kegiatan berubah signifikan. Ya ini jadi saya sekalian ya mengenai histori mungkin harus ada apa ya terhadap Jawa Tengah yang sebelum era Pak Dwi, kemudian Jawa Timur sebelum eranya Pak Wahyudi, itu ada Pak Haryono ya orang pajak. Apakah itu akan menjadi bagian sejarah dari MAPI atau bagaimana? Itu mungkin harus dipikirkan lah. Karena Sumatera sendiri, Medan itu sama juga. Medan itu yang resminya tahun 2000. Tapi sebelum itu ada. Jadi kalau Medan itu saya nggak tahu ya, sampai sekarang nggak tahu tahun berapa sebenarnya. Tapi ada orang pemerintahan, kemudian nggak aktif. Kemudian nih ada Pak Zainal Arifin, itulah enggak, beliau tuh PLT yang kalau istilahnya sekarang mungkin PLT, yang beliau itu nanti menyiapkan untuk Musda. Yang akhirnya nanti itu terpilihnya sama Pak Rujito. Itu yang tercatat yang pertama. Kemudian Pak Rujito, Bu Safrida, Pak Taslim, Pak Hilal dulu ya. Pak Hilal, terus dari Bu Safrida ke Pak Hilal, Pak Taslim sampai sekarang ke Mas Erwin. Nah, itu menurut saya harus ada
pengkeliruan lah terhadap sejarah. Gitu. Tapi menarik loh. Tadi kan Iya. dari contoh-contoh yang disebutkan itu ternyata banyak, mungkin ya kalau misalnya mau dicerita sejarah itu pemerintahan dulu dong yang Iya. orang Iya. pemerintahan dulu Orang ya. banyak Iya. yang ikut masuk di dalam ini ya. Kenapa gitu? Apa pengembangan. karena zaman PT dulu itu? Atau karena anggotanya lebih banyak orang pemerintah? Saya rasa sama-sama ya, profesi ini kan dulu penilai itu nggak banyak ya, jadi merasa satu visi, satu misi, satu ini kan. Kalau sekarang kan beda tuh, kita di Iya, swasta iya, MAPI karena sama-sama Iya. banyak, udah sama-sama banyak juga kan. Sama-sama gitu. banyak. Iya. Nanti tak tanya nih sama Iya. apa? Iya. Kita lagi ngundang nih Iya. si opini Iya. nilai pemerintahan. Nanti Iya. tak tanya. tuh. Yang jelas yang pertama kali tadi Tapi di itu Jawa pajak Tengah. loh ya, bukan di JKN ya. Oh, Beda pajak. lagi. Iya. Beda lagi. Beda lagi. Iya. Oh. Penilai pajak PBB. kan penilai Pajak ya PBB. ya PBB, penilai PBB. pajak. Jadi penilai pajak kan bukan hanya ya sekarang penilai pajak itu kan banyak di PBB P3 ya. PBB 3 karena PBB P2-nya itu ada di sekarang pisah lagi antara PBB itu kan kita pisahkan dua kan sekarang. P2 sama P3. P2 di kabupaten, kemudian P3-nya masih di DCP kan. DCP itu ada penilai juga yang menilai PBB P3 itu. Oh, ini benar Iya. merah ini. Iya. Iya. Jadi Iya. aku punya bayangan Iya. nih kenapa kita punya penilai senior Iya. yang backgroundnya pajak. Iya. Ya teman-teman Plat dari merah STAN memang. itulah. Iya. Teman-teman Iya, dari apalagi stan itu kan Hmm. itu ya. Oh, ke sana ceritanya Iya. dulu. Cuman arahnya terus berubah. Berubah. Ya. Berubah Iya. MAPI, kemudian yang tadi Musda. Oke, itu zaman ADRT belum ada itu kali. Iya. Jadi Oke. di ART ada. Udah. Ada ya? Ada. Di Cuman zaman Musda itu ya Musda pertama tadi yang kata ada ya. ada udah ya? di seingat saya ketika Jawa Barat dibentuk ya, waktu itu Pak Adit yang ngajak saya, ayo masuk yuk Pak Adit ya Iskandar. Mana mau Musda? Hah? Ya yuk, coba diam aja, saya lihat ada tuh plakatnya tuh pembentukan Musda Jawa Barat tuh yang hadir tanda tangan. Saking sedikitnya kali ya satu plakat ini Cukup. Gak tahu waktu saya ditarik ke pusat itu saya serahkan ke Pak Huda. Moga-moga masih disimpan Pak Huda plakat itu. Cakep nih. Kalau di Semarang, di Jawa Tengah ada juga yang begitu, prasasti, asik prasasti. Ada sih mestinya ya. Kita kebetulan saya mengikuti masuk dari Pak Dwi ya. Pak Dwi. Oh, dari Pak Dwi. Ya. Mas Bayu udah karena saya 2004 seingat saya masuk di penilai di Jawa Tengah. Itu kan udah Pak Dwi ya. Kemudian mulai berkembang, ada penilai di situ, ada Pak Dwi, Bu Swatun dulu masih ikut di situ juga. Ya, kemudian ada Pak Martin. Dari situ berkembanglah dari teman-teman yang di Jawa Tengah. Ada juga historis yang diceritakan Pak Ciko tadi, ya, itu sama. Saya rasa perkembangan di daerah hampir mirip-mirip. Apa yang dirasakan Pak Mas Bayu? Apa berarti kan udah lama nih terlibat. Perkembangannya apa yang dirasakan? Ya sebenarnya dulu itu kan kita dari sisi profesi aja mungkin kita masih bertanya-tanya ya. Sebelum tahun 2010 ini kan kelihatannya profesi belum naik daun ya. Belum naik daun. Saya terus terang kita masuk profesi, saya masuk di 2004 itu sempat juga keluar sebentar ya dari profesi ini untuk kembali kepada jalur kita. Saya kebetulan basic kan di teknik sipil ya. Dulu sempat juga kembali ke konsultan teknik, kontraktor gitu. Sebelum akhirnya masuk lagi di profesi. Jadi tahun-tahun itu saya awal masuk itu masih pertanyaan itu di penilai itu seperti apa. Perkembangannya seperti apa ini belum ada gambaran yang begitu jelas ya, beda. Cukup beda dengan, saya rasa perubahan signifikan itu ketika PT berubah menjadi KJPP. Itu perubahan signifikan ya. Dari satu perusahaan ya, badan usaha perusahaan kemudian dirubah menjadi badan usaha profesi. Jadi melekat kepada pribadi, badan usahanya juga berbentuk seperti ini. KJPP itu kan pada saat itu ya,
Sehingga ini cukup berkembang ya setelah itu. Ya, berarti mungkin dulu hanya kenalkan, sekarang udah mulai bicara yang lain gitu ya. Dulu sulit sekali Mas untuk apa namanya bilang bahwa ambil preso kayak gitu tuh sulit. Apa panjang ceritanya. Jelasinnya susah. Preso apa itu jadi pertanyaan gitu. Setelah kadang-kadang saya gini, bahasanya apa ya bahasa Indonesia, juru taksir deh. Udah baru dia gitu. Juru taksir. Sampai sekarang ada tuh juru taksir. Iya, karena kebetulan bapak saya hakim ya. Nah, kalau di situ memang ada pekerjaan yang namanya juru taksir. Nah, itu untuk apa ya, perceraian, apa sengketa pailitan segala macam. Itu ada namanya juru taksir. Jadi sebenarnya pekerjaan itu dari dulu ini ada profesi ini. Cuma namanya tiap orang itu lain-lain. Nah, sekarang kan enak ya. Penilai appraisal itu udah mulai paham. Makanya mungkin saya rasa pengembangan DPD itu ya cukup bermanfaat di situ ya, mensosialisasikan apa itu penilai di daerah kan gitu. Ya, sehingga tidak asing lagi kan kalau kita ya, meskipun adalah yang kita perlu lebih giat lagi dalam sosialisasi itu gitu. Ya pemahaman. Kadang tapi kan beda jauh ya dengan tahun 2004 waktu itu saya masuk dengan sekarang. Dulu kita ngomong appraisal nggak tahu apa itu appraisal, kan banyak yang nggak tahu. Kalau sudah selesai, kalau sudah terlihat hasilnya, gitu, berarti kan ya mungkin di DPD tertentu itu sudah tersosialisasikan dengan baik ya. Tadi ada DPD yang apa namanya belum berlari gitu kan, mungkin di situ juga masih tugasnya untuk mensosialisasikan itu masih besar. Tapi kalau untuk DPD yang sudah mature gitu kayak Jawa Tengah, tadi Jawa Timur gitu kan, itu jadinya bagaimana? Tetap mensosialisasikan itu atau apa sekarang sebenarnya kebutuhannya? Saya rasa kebutuhan utama gini ya. Kebutuhan utama itu kan kita harus pahami ada DPN sama DPD. Mungkin nanti Pak Mendagri lebih masuk ke situ ya. Kalau saya kan lebih banyak mantan Mendagri. Kalau kami saat ini juga masih di DPD kan, artinya di daerah. Kalau pandangan kami yang di daerah ini ya, kita ini kan sebenarnya melaksanakan visi misi, tetap sama melaksanakan visi misi MAPI. Cuman kan bagaimana kita laksanakan visi misi itu di daerah kan. Jadi ini saya rasa sih tugas kita itu ya. Cuman nanti mau ke Pak Ciko, kalau pandangannya Pak Ciko sebagai Mendagri mungkin ya, saya rasa juga bersama juga. Ya sama sih sebenarnya tugasnya ya. Pertama kan melayani anggota ya, kemudian bagaimana mensosialisasikan ke publik. Tapi ini saya mohon maaf ya, karena semua DPD sebenarnya sama, tapi ada biografi, ada jumlah anggota yang berbeda, sehingga kebutuhannya itu, maksud saya gini ya, kebutuhannya beda. Tugasnya sama melayani anggota, tapi melayani anggota yang 1000 sama 20 itu dua hal yang berbeda. Caranya beda. Kemudian saat itu saya kualifikasikan berdasarkan itu. Oke, yang ini mandiri, artinya secara finansial dia udah mandiri. Untuk melakukan kegiatan dia bisa lakukan prioritas-prioritas yang nggak hanya sekedar melayani, tetapi mensosialisasikannya juga sudah cukup punya power ya. Mohon maaf, sebelum di era saya Jawa Tengah itu belum nggak ya, itu udah mulai bergerak, tapi nggak sekencang sekarang. Tapi bukan saya nyalain Mas Andri ya, enggak. Saat itu memang waktunya seperti itu. Eranya Mas Andri adalah yang memang kebutuhannya seperti itu. Kemudian setelah semuanya bergerak, Mas Wahyu yang gerakinnya lebih enak karena sudah jalan. Apa yang dibangun Mas Andri itu sudah berjalan itu. Jadi kita menuju satu, kan beliau kan sekretarisnya Mas Andri. Saya merasakan saya masuk dari sekretarisnya Pak Andri waktu itu ya. Memang kita upayanya kan namanya organisasi ya, menurut
kami bahasanya organisasi itu kan suatu sistem ya. Sistem itu harus dibangun. Tidak bisa kita berorganisasi itu hanya one man show, kita berjalan sendiri, itu nggak akan berjalan dengan baik kan gitu. Sehingga kita waktu itu kami masih di sekretarisnya Pak Andre, kita dengan Pak Andre udah kita bantu suatu sistem di mana sistem ini baik nanti bisa berjalan dengan baik kan gitu. Sehingga tujuan itu bisa tujuan dari visi misi MAPI itu kan suatu tujuan dari organisasi kan. Ya sistem itu bisa melaksanakan atau bisa mencapai tujuan itu. Ya, sehingga memang perjuangan berat lah di awal-awal ya, kita sama Pak Andre itu kita bentuk suatu sistem, suatu organisasi yang mana tidak lagi kita one man show. Kita ingat bener lah kalau awal-awal DPD itu mungkin ketua DPD itu ya merangkap officer juga gitu loh. Iya kan, office boy. Merangkap office boy juga bahkan itu loh. Maaf ya. Ya ini kenyataan yang terjadi kenyataan yang terjadi karena ya siap. Satu ya, organisasi ini kan satu jumlah anggotanya nggak banyak. Yang kedua yang tergerak untuk terjun di dalam organisasi ini juga lebih sedikit lagi kan gitu ya. Yang tergerak karena anggotanya sedikit, akhirnya yang masuk ke dalam organisasi juga nggak banyak. Karena kita juga kadang disibukkan sama pekerjaan kita. Betul. Jadi untuk kita bisa terjun di organisasi, kita rasakan perlu waktu yang dicurahkan gitu. Pengorbanan lah gitu ya, waktu yang kerasa itu pasti waktu kita untuk memikirkan organisasi ini terkurangi lah dari. Jadi kalau secara ya mungkin kalau di Jawa Tengah dia dari sekretaris gitu kan mungkin naik ke ketua gitu ya, bisa terjadi gitu. Tapi apakah memang dalam konteks pengembangan DPD gitu kan? Apakah memang yang begini, maksud saya gini, kalau tadi dicontohkan bahwa di daerah itu adalah melanjutkan visi misinya MAPI secara nasional, kan? Sementara saya tadi ternyata ada suksesor ya, suksesi ya dari sekretaris. Kalau dari internal pengurusnya di periode itu yang akan mensemutkan mungkin GBHN-nya GBHN-nya gitu ya. Nah, sementara kan dinamikanya berubahnya kencang. Sebenarnya nggak hanya terjadi di DPD kalau itu Mas, ada di DPN. Makanya syarat dari DPN itu, dan itu nggak kami rubah ya di ADART ya, itu adalah dia memiliki pengalaman di MAPI 2 periode atau 1 periode, lupa saya. 1 periode minimal ya. DPN seperti itu. Ya, ketua DPD juga sama juga. Ada DPD juga sama. Ada pengalaman. Jadi harus ada pengalaman supaya dia tahu risiko terhadap kantornya. Ya. Kadang-kadang jadi pengurus itu dimusuhin nama pengguna jasa. pengguna jasa. Dimusuhin seperti itu. Ya, itu sama itu saya waktu itu tahun kenaikan fee naik lagi. SIJ-nya tahun 2010 itu Jawa Barat yang ngunci. Ya. Saya dengar tuh cerita itu. Itu kalau enggak SK-nya Pak Amit masuk museum itu. Maaf ya Pak Amit ya. Itu kalau enggak Jawa Barat yang berjuang duluan, akhirnya diikutin semuanya. Akhirnya bisa berjalan. Itu yang dari 250 sampai 500. Itu saya Pak Firman sama teman-teman Jawa Barat itu pasang badan banget. Nah, memang balik pertanyaan Pak Muklis yang pertama, bagaimana pengembangan? Tiap DPD punya masalah masing-masing. Jawa Tengah ada Jogja, adanya DPD Jogja, ada positifnya, ada negatifnya. Sorry ya, saya buka ya. Negatifnya apa? Karena semua beroperasi pada Jogja sama Jawa Tengah itu satu wilayah, kerjaannya tabrakan. Itu. Bagaimana kalau tiba-tiba
ketua DPD Jawa Tengah sama ketua DPD Jogja mengeluarkan suatu kebijakan yang berbeda. Nah, itulah fungsinya Mendagri, mensinkronkan itu. Nah, mensinkronkan, mengkomunikasikan. Kalau ada masalah mereka nggak sungkan ngomong saya, Pak, yang Jogja kayak gitu, yang Jogja, Pak, itu Jawa Tengah kayak gini nih. Jawa Tengah yang mana? Yang Solo ini nih. Oke. Ya, itu tugas saya waktu itu sampai seperti itu. Mensinkronkan itu yang Jawa Tengah. Di Jawa Timur punya masalah, ada yang di Banyuwangi, di Jember, segala macam, itu juga harus kapal kuda ya istilah mereka. Luas ya. Itu beda lagi penanganannya. Kemudian Jawa Barat sendiri itu juga karena Jawa Barat bersebelahan sama wilayah tanpa ya ada wilayah tanpa tuan rumah kan. Jawa Barat. Ya itulah ya. Oke ya, nggak usah dibahas. Nanti itu sesi tersendiri Pak. Lagi jalan ya. Oke, maksudnya kayak gini, ada loh teman PS kita yang akhirnya terpaksa berdiri di Kerawang. Padahal kerjaannya di Jakarta. Hanya untuk dia sekedar bisa bertanda tangan di itu. Tapi itu kan kalau itu kan terkait dengan peraturan PMK ya, itu nggak bisa dirubah. Itu bukan wilayah kita. Ya itu memang risiko dia. Kalau lu mau PS ya lu harus keluar dari Jabodetabek. Gitu. Ada yang seperti itu. Nah, itu kan penanganannya lain. Dengan adanya PMK itu tentu Jawa Barat memiliki karakteristik untuk melayani anggotanya secara lain dibanding dengan yang ya betul ya Pak ya, seperti itu. Kemudian Suramapua itu luar biasa. Bagaimana seorang ketua DPD dia harus berhadapan dengan 10 gubernur. Kan udah lebih. Iya, paling luas deh. Saya nggak tahu Papua itu jadi berapa provinsi. Waktu Papua 2 provinsi itu udah 10 gubernur yang dihadapin. Bagaimana kalau ketika Papua ini udah 5 provinsi. Saya nggak tahu ya. Yang setelah Suramapua itu wilayah paling luas lah. Paling DPD, luas. Karena bagaimana ketika fee-nya lebih tinggi, lebih murah dinimbang transportasinya. Fee-nya 1,5 juta, biaya nginepnya, pesawatnya segala macam. Bisa 5 juta, 10 juta gitu ya. Bisa 10 juta sendiri. Bagaimana diperpajakannya? Ya. Itu kan juga harus dipikirkan sampai seperti itu. Ya. Karena kalau kita ngomong PPN harusnya 11%, tapi kalau kita split itu di proposal apa-apa bahwa itu biaya, jadinya biaya kan. Jadi nggak semahal itu. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu memang harus saya kalau diajak komunikasi harus paham. Oh ini kalau ngomongin nama orang Suramapua ngerjain kerjaan di Merauke atau di Jayapura, ini urusannya pasti pajak. Dan langsung lari ke situ, otak tuh harus langsung ke situ. Ngomongin transportasi, kerjaan di sini kayak gitu. Ya belum pendidikan juga di sana kan. Belum pendidikan. Pendidikan di sana itu kan juga penuh tantangan. Saya ngakuin berarti yang awalnya adalah mensosialisasikan, sekarang DPD yang sudah kebanyakan DPD adalah berpikir bagaimana melayani anggotanya. Iya. Itu aja gitu kan. Melayani anggotanya, mensosialisasikan itu ke stakeholder, pengguna jasa itu sama-sama. Tapi ini maksudnya ini bukan hanya DPD ya, maksudnya ini kita ngomong pengurus MAPI ya secara keseluruhan gitu kan. Jadi pengurus MAPI kan harus menjangkau di semua daerah. Kan? Semua daerah ini DPD ini yang membantu lah istilahnya ya, bagaimana di daerah itu bisa berkembang gitu kan. Jadi bukan hanya terpusat kan. Karena kayak tadi disampaikan Bang Ciko tadi, di daerah timur itu kan penuh tantangan ya, kalau kita lihat. Ya bagaimana kita profesi ini bisa berkembang di daerah timur. Nangkep nih berarti karena sebenarnya DPD itu kan sama DPN itu sama ya sebenarnya, sama-sama melayani anggota, semua anggotanya DPD ya anggota DPN juga. Betul. Cara berpikirnya ya. Iya. Bukan ini anggota DPD-nya si A, ini anggota DPD-nya si B gitu ya.
Jadi fokusnya kita melayani semua anggota. Iya. Mungkin dibentuknya DPD membantu dalam rangka melayani itu. Begitu. Iya. Jadi setiap DPD itu karena geografis jumlah anggotanya berbeda, pasti caranya lain. Gitu. Itu dua elemen aja. Itu pasti caranya lain. Sehingga akan perlu penanganan secara tersendiri, nggak bisa disamakan. Gitu. Ya, mungkin daerah sini dia bisa tuh dengan dijaga perhitungan standar fee-nya yang membuat KJPP bisa survive. Itu gitu yang tadi saya bilangin, Semarang sama Jogja, karena dia ada dua kepala. Tapi berdekatan. Begitu ngomongin Bandung sama Cirebon, itu lain hal. Beda. Karena itu semuanya di bawah DPD di Jawa Barat. Di bawah Jawa Barat. Korwilnya ada. Iya, gitu. Iya. Kan kalau ngomong dari DPD ke Korwil itu sesuatu yang berbeda ya. Direction, instruksi, bisa ngumpul. Iya. Kalau beliau sama Pak Dira sekarang misalnya ada yang harus dikomunikasikan, tentunya kan nggak bisa main perintah, kan ada bahasa etika yang sama-sama sebagai ketua DPD. Kalau deadlock berarti harus ada perwakilan dari DPN untuk mengkomunikasikan itu. Oke. Ya. Jadi berarti kalau udah sekompleks itu, seevaluasi itu dari dulu sejarah yang Pak Ciko cerita, berarti pandangan Pak Ciko sekarang tuh harus bagaimana sih? Oke. Jadi di zaman saya, kalau boleh saya minta ya, usul ya ke mana teman-teman pengurus yang akan datang ataupun mau sekarang, monggo aja. Tapi jadi ketika waktu itu di zaman Pak Oki itu saya adalah ketua urusan di bawah bidang loh. Ketua urusan kepala urusan hubungan daerah. Karena saat itu ADART bilang orang daerah nggak boleh jadi pengurus pusat. Sehingga saya dikaurkan. Jadi bukan kepala bidang. Jadi kami itu dulu ada kepala bidang yang masuk struktur kan kepala bidang. Kaurnya enggak. Itu untuk seperti itu kejadiannya. Sehingga disebutnya kepala urusan hubungan daerah. Gitu. Nah, sehingga pada saat karena saya mewakili, kadang-kadang harus datang musda, harus datang ini, diusulkanlah saat itu di eranya AMG. AMG ini di eranya periode 2020-2024. Diusulkanlah bahwa itu harus tingkat dengan dalam masuk kesekretariatan. Ya, makanya disebut WASEK. Saya jujur mengkritisi kalau sekarang itu nggak berjalan, itu karena dia bercampur dengan kegiatan di pusat. Dia akan bingung dengan kapan dia berkonsentrasi, kapan dia berkonsentrasi daerah. Syarat saya, tambahlah satu WASEK yang kerjaannya kayak KAUR dulu, khusus daerah tapi levelnya tingkat WASEK. Ya mungkin dari WASEKnya di WASEK 3 atau segala macam, monggo gitu. Atau dibentuk aja bidang gitu ya, nggak bisa juga ya. Karena dia mewakili DPN ketika tiba-tiba DPN nggak bisa hadir atau mewakili di rakerda apa-apa. Ya. Sehingga yang jelas komunikasi antar daerah itu kan penting, kemudian komunikasi antara daerah dengan DPN ya. Itu kan harus ada jalur komunikasinya istilahnya kan gitu. Dan dulu itu kan dilakukan oleh terkenalnya Pak Mendagri ini kan gitu. Itu sebagai jalur komunikasi kita yang mengkomunikasikan baik daerah dengan daerah yang lain atau daerah dengan yang di DPN ya. Jadi itu jalur komunikasi itu yang penting ya. Jadi dengan komunikasi yang tepat saya rasa ini jangan sampai ada miskomunikasi nanti kan gitu. Karena tantangan kita luar biasa mestinya kan gitu. Tadi sampaikan kita aja mungkin yang kita contohkan aja ya Jawa Tengah dengan DIY itu kan lingkupnya sebenarnya sempit ya, dekat. Kemudian apalagi dulu waktu offline ya itu sering kita kadang seolah-olah ini kan pendidikan itu jadi saling cepet-cepetan gitu.
Ini kan mestinya itu enggak bener lah yang seperti itu ya. Artinya kan kita bisa atur ada yang mengomunikasikan di PN itu seperti apa gitu komunikasi. Jadi ya ini untungnya berubah menjadi online ini kan berubah signifikan. Berubah penyesuaian juga ya. Karena dulu offline ya kita pasti jadi tantangan tersendiri karena orang itu dalam pendidikan harus ke venue, harus ke lapangan kan gitu. Ya orang milih ke Jogja apa ke Semarang kan gitu atau ke Solo, Jawa Tengah kan. Bandung lah. Ya Bandung. Iya. Sekarang kan tantangannya beda. Oke. Nah, sekarang tantangannya makanya masing-masing DPD ini banyak ya tantangan. Kita komunikasi dengan DPD, apalagi mohon maaf ya DPD yang di luar Jawa ya. Kira-kira mau menyelenggarakan pendidikan itu sudah isu tersendiri. Iya kan, anggotanya terbatas. Kalau offline ya, ketika offline kemarin ya. Offline. Itu belum dari sisi nanti DPD ini operasionalnya bagaimana kan, ini jadi pertanyaan juga kan. Ya. Gitu. Kalau mereka ini DPD tidak bisa menyelenggarakan ya mungkin dana yang didapatkan DPD ini kan ada dana keanggotaan ya yang dibagi itu. Saya rasa kalau dari dana itu saja bisa jadi nggak cukup untuk operasional ya. Makanya kalau kita lihat kan ada, mohon maaf ya, ada DPD yang kantornya itu ya masih ikut dengan KJPP-nya. Ya ketua DPD-nya kan ketua gitu. DPD atau mantan ketua DPD. Iya, ketua DPD. Kita dulu juga sama sebelum eranya Pak Andre itu kita numpang di kantornya Pak Martin dulu. DPD kita kan. Cuman begitu di zaman Pak Andre waktu itu saya sekretaris, kita coba bagaimana itu mandiri. Bagaimana mandiri padahal uangnya terbatas juga kan gitu. Ya kita coba pikir bersama kan gitu supaya operasional itu tertutupi. Ya, salah satu yang paling gampang kan ya kita menyelenggarakan pendidikan ya, sehingga surplus dari pendidikan itu bisa untuk menutup operasional. Ya, karena kalau kita hanya dari keanggotaan saja ya tadi saya rasa kan itu pasti akan menjadi permasalahan di masing-masing DPD saya rasa. Masing-masing DPD. Apalagi yang yang tadi kita sampaikan ya DPD yang anggotanya sedikit. Ya, waktu offline aja dulu dia lebih bermasalah lagi karena apa? Mau menyelenggarakan orang siapa coba mau pendidikan di sana kan gitu ya. Iya. Jadi mahal itu. Iya, berbiaya mahal. Iya. Karena terakhir itu kan mau diberikan subsidi ya. Iya. Konsepnya ya. Dan satu subsidi yang kedua sebenarnya kemarin kita juga sudah lakukan ya. Kita di Jawa Tengah itu kan kita kerjasama dengan DPD antar DPD. Ya contoh menarik kita tahun kemarin Jawa Tengah dan Lampung itu jauh padahal tuh. Iya. Kan lebih akrab dong. Jawa Tengah dan Lampung kita selenggarain pendidikan bersama. Kemudian kemarin kita ada satu pendidikan destinasi dengan Kalimantan itu. Tadi ini kita coba kerjasama ya antar DPD itu sehingga bisa membantu lah. Nah ini kalau sebenarnya dari tadi ya masih ada kayak Bang Ciko ya yang mengkoordinasi itu akan lebih maju ya yang seperti itu saya rasa. Iya. Saya paham ini. Memang karena evolusinya juga luar biasa cepat ya perubahan teknologi ini, apalagi kan kita dengan mudah ini menjadi konsen juga nih kan. Jadi belum lagi kita ngomong karakter dari ketua DPD-nya kan. Iya, karakternya beda Mas beneran. Macam-macam, ada yang serius, ada yang santai. Ada yang suka ketawa-ketawa aja. Aktif lagi tuh di grup. Suka bercanda ya. Ya, itu yang suka bercanda itu karena hobinya dia nggak ngerokok. Saya pusing kalau sama dia. Dia senengannya di ruang AC nggak ngerokok. Aduh, kalau saya kena bos pindah bos. Bener banget. Iya. Masalahnya dia nggak ngerokok ya. Masalahnya dia nggak ngerokok. Tapi memang kalau bercanda kuat. Seru. Ketawa terus itu. Iya. Kata DPD yang itu seru itu. Iya. Dan di setiap DPD ada
selain ketua itu ada penggeraknya, atau enggak, apa ketua itu penggerak atau, nah itu memang kita harus paham gitu. Jadi, antara paham atau di-create. Kalau create ngalir, nggak bisa itu di-create. Nggak bisa ya? Nggak bisa di-create. Gitu ngalir, ya. Ya, yang jelas kita perlu regenerasi, iyalah gitu ya. Regenerasi ya, cuman bagaimana regenerasi berjalan dengan baik itu kan yang perlu kita pikirkan gitu. Karena organisasi itu bukan kita aja, kan kita bayangkan organisasi kita nggak ada pun organisasi masih jalan kan gitu. Sehingga kita harus regenerasi, itu penting. Tapi mau jalan kayak apa kan gitu kan ya. Makanya kita ngomong di awal tadi kan, sistem organisasi itu suatu sistem kan. Sistem ini kita bentuk dengan baik. Ya, kalau sistem baik, siapapun yang ada di situ ya jadi baik kan. Berarti dengan perkembangan yang seperti ini pun pertumbuhan DPD tetap harus jalan. Harus. Mestinya ya. Harus. Karena perubahan tidak hanya di Jakarta, perubahan akan harus ada di semua lini. Kemudian bentar lagi juga mengingatkan bahwa Jakarta akan jadi orang daerah. Mengingatkan aja, itu aja, udah itu ingetin aja, gak usah dilanjut dibahasnya nanti lagi. Mau komen susah nih. Susah. Kayaknya sesi tersendiri. Sendiri. Oke. Yang jelas kan gini ya, dari pemerintah juga, kita nggak bahas ibu kota negara ya. Yang jelas kan dari pemerintah sendiri itu kan yang didengung-dengungkan ya, itu kan selalu pemerataan. Jadi pembangunan itu bukan hanya di satu titik gitu. Kalau pemerataan berarti akan lebih banyak ekonomi itu bukan hanya terpusat. Sedangkan profesi penilai itu maju seiring dengan ekonomi kan gitu, di mana gitu. Saya setuju sih Pak. Sorry tak potong ini. Yang jadi concernnya itu yang pertama kan regenerasi. Regenerasi itu bukan instan. Betul. Itu masalahnya kan. Kita ini yang yang generasi muda-muda ini terbiasa sama instan. Tiba-tiba harus A harus B gitu kan. Padahal yang tua-tua ini, yang senior ini karena pengalamannya tinggi, berhati-hati. Cuman kadang berhati-hati itu dianggap kelamaan lu mutusin. Ya, kan gitu yang terjadi. Nah, pertumbuhan DPD itu di satu sisi tadi kita udah bahas gitu kan. Cuman kan menjadi seorang ketua DPD itu kan enggak gampang. Ya tadi ya, kita coba regenerasi itu paling mudah kan bagaimana orang itu tertarik untuk ikutlah, paling enggak aware terhadap organisasi. Jadi kita yang paling penting saya rasa jalinan komunikasi ya, bagaimana orang itu organisasi kita itu ada organisasi ini yang memang ngurusi profesi kita. Mestinya orang itu aware terhadap organisasi. Jangan sampai kita berprofesi tapi kita juga nggak aware terhadap organisasinya. Sehingga komunikasi itu penting kan. Satu yang kemarin kami coba, program kami sampaikan ya di Jawa Tengah itu kan, ada satu program di awal bulan ini kan, kemarin ada refleksi dan resolusi. Itu kan bagaimana kita coba jalin komunikasi antara anggota dan pengurus. Sehingga hal semacam itu kan jadi suatu anggota paham apa yang dilakukan oleh pengurus. Kemudian bisa juga nanti kan kita minta partisipasi dari anggota. Ke depan tentunya kita harapkan banyak anggota-anggota yang tergerak untuk bagaimana aware terhadap kepengurusan ini. Kalau semakin banyak yang aware terhadap kepengurusan, baik itu nanti mengurusi secara langsung atau memberi masukan, itu kan kita akan lebih baik. Itu memang kemarin saya ngikutin tuh Mas. Kebayang ya, maksudnya yang peribahasa bilang tak kenal maka tak sayang, itu memang itulah yang terjadi kan. Di matanya tuh negatif padahal di mata yang sini aku udah berkorban gitu kan. Itu kan komunikasi yang nggak nyambung. Komunikasi nggak nyambung. Makanya kita cobalah budayakan komunikasi. Kita kan membentuk komunikasi seperti kemarin itu biar
ketemulah ini. Yang sana merasa oh ini pengurus gini, yang pengurusnya udah merasa saya udah mati-matian gini, nggak ketemu kan gitu. Artinya hal-hal yang seperti itulah kita coba upayakan, sehingga setelah komunikasi itu baik, ya regenerasi itu nanti akan kita akan lebih mudah lah kita upayakan di tengah gemburan. Iya. Di tengah gemburan. Tetap harus optimis. Iya. Oke, thank you Mas. Ya. Siapa Mas Wahyu, Mas Ciko. Ngobrol-ngobrol, mungkin kita kalau ke Jakarta lagi kita saya undang lagi. Kemarin kan nggak sengaja ini. Ada ini nih PPLOJK, undang lah. Biar kita ngobrol. Ada lagi kita mungkin sesi yang lebih dalam terkait tadi pembentukan DPD. Siap mungkin atau apa sih tantangan ke depannya. Siap. Thank you. Siap Mas, makasih waktunya untuk kami makasih undangannya untuk kami diajak bicara di sini. Mungkin bisa ngasih saran itu yang bisa dipakai untuk ke depan. Dari sini juga saya sampaikan juga terima kasih. Ini kan bentuk komunikasi juga sebenarnya. Karena dengan teknologi ini kita bisa komunikasi seperti ini. Jadi saya rasa anggota nanti paham gitu loh, apa sih sebenarnya yang sudah dilakukan. Ini suatu bentuk komunikasi yang kita coba mengikuti kan perkembangan zaman. Betul. Sehingga mudah-mudahan sih bermanfaat, dan sesi-sesi berikutnya kan bisa kita angkatkan isu-isu yang lebih baik, lebih terbuka juga kita dari daerah juga. Ternyata dari daerah bisa loh ini. Diajak ngomong juga. Disclaimer dulu, bukan spesialisasinya Jateng ya. Kebetulan ada komunikasi. Terus ya udah yuk kita undang gitu. Bukan OJK juga. Bukan khusus ya, disclaimer dulu. Nanti tentunya kan dari DPD lain bisa. Kebetulan siapapun kok. Pak Mustafa datang nggak diundang. Sibuk. Oh iya, pesan punya tiket ya. Pak Mus, makanya jangan pesen tiket dulu. Agendanya banyak banget. Ya mohon maaf ini loh ya, ketua DPD yang lain bukan saya yang dipilih enggak ya. Karena kebetulan aja pas komunikasi. Siap. Saya kebetulan juga ya. Ya kebetulan kan Bapak DPD. Ada DPD, Bapak DPD. Mungkin nextnya nggak diundang. Mungkin ini doang. Dengan terakhir ya. Terakhir. Enggak bercanda.